Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama, yang dimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mampu melangkahkan kakinya di satu jalan yang dimana langkahnya itu semata-mata karena mencari ilmu, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah pasti mudahkan. Ada kalimat pasti karena pakai kalimat fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, sahala. Ini maknanya pasti, ada jaminan. Jaminan dari Allah lewat lisan Rasulnya bahwasannya orang yang dimudahkan jalan ke sorga, orang yang mampu melangkahkan kakinya di jalan yang dimana langkahnya itu semata-mata karena mencari ilmu. Dan ini menunjukkan apa? Agungnya ilmu yang akan dipelajari, agungnya ilmu yang akan dicari. Bahkan tidak hanya itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau mengkhabarkan, innalillahi malaikatan, sesungguhnya Allah punya malaikat. Jadi innalillahi malaika, Allah punya malaikat. Yatlubuna majalisal ilm, yang mencari majelis ilmu. Tujuannya apa? Di dalam satu riwayat yastaghfiruna lahu, memohonkan ampun orang-orang yang ada di majelis ilmu. Malaikat, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, tapi malaikat ya, yang memohonkan ampun. Yastaghfiruna lahum. Bahkan di dalam riwayat yang lain tidak hanya malaikat, yakni hatal hitan fil bihar, sampai ikan yang ada di lautan memohonkan ampun. Bahkan Rasul juga mengkabarkan hatta namla fi juhriha, sampai semut yang ada di liangnya itu juga memohonkan ampun.
Bahkan di dalam riwayat yang lain para malaikat yu'minunahum, yakni mengamini apa yang diminta oleh orang-orang yang ada di majelis ta'lim, yang ada di majelis ilmu. Ini menunjukkan ilmu yang sangat agung. Ilmu apa ini? Ya, ilmu apa sehingga orang-orang yang hadir, yang melangkahkan kaki di majelis taklim itu, yakni ada jaminan dimudahkan jalan ke surga. Malaikat datang meletakkan sayapnya. Innal malaikata la tadau ajnihataha, sungguh meletakkan sayapnya, yakni apa? Memohonkan ampun, kemudian mengamini. Bahkan sampai hewan-hewan pun juga mereka memohonkan ampun, menunjukkan sangat agungnya ilmu yang akan dipelajari ini. Satu ilmu yang dimana akan menghantarkan manusia kepada keselamatan dunia sampai akhirat. Ilmu yang dimana yang akan menghindarkan manusia bala dunia sampai akhirat. Sehingga Allah Ta'ala yakni melarang umat Islam tanpa berbekal dengan ilmu dalam rangka melangkahkan kaki di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Wala takfulan ojo manut sira kabeh kaum muslimin kaum mukminin, ma laisa laka bihi ilm, ing barang kang sira iku orang ngerti ilmune. Innas sam'a, krana setuhune pangrungon, wal basara lan paningalan, wal fuada lan ati, kullu ulaika kana anhu mas'ulah, sekabehane niku benjang ten ngersane Gusti Allah badhe ditedeni pitanggung jawaban. Wonten ayat menika Allah Ta'ala melarang umat Islam melangkahkan kaki di dunia tanpa ilmu. Ya. Dan baginda Rasul juga bersabda, talabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu itu fardu, hukumnya wajib bagi kaum muslimin, laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak, tidak boleh bodoh darinya. Karena ilmu ini yang menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat. Ilmu yang datangnya dari Allah, yang disampaikan lewat lisan Rasulnya. Ilmu yang bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Ilmu yang bisa kita itu mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana jalan surga, mana jalan neraka. Dan kenapa Allah mewajibkan, termasuk lewat lisan Rasulnya. Kenapa? Karena jalan di dunia ini cuma dua. Allah Ta'ala berfirman, "Fama ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada setelah kebenaran, maka tidak ada setelah jalan surga, ya, illa dhalal, kecuali jalan kesesatan, kecuali jalan neraka. Tidak ada jalan alternatif ketiga, itu tidak ada. Maka salah langkah melenceng neraka. Itu demikian. Makanya umat Islam diwajibkan membekali diri dengannya. Mencarinya saja sudah ada fadilah, keutamaan yang disampaikan lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Faya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang agung yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ilmu yang dipesankan, yang diwasiatkan oleh Allah kepada Abuna Adam alaihissalam setelah berhasil digelincirkan oleh iblis dari surganya Allah. Ya. Kenapa? Ya. Karena iblis tidak rela kalau hanya dirinya yang menjadi penghuni neraka jahanam. Kalau dia sendirian, ya, iblis tidak rela. Iblis oleh Allah Ta'ala ditetapkan sebagai penghuni jahanam karena manusia, sebab manusia.
Karena tidak mau menghormat kepada Abuna Adam, tidak mau sujud kepada Abuna Adam, sehingga ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai penghuni jahanam. Iblis bersumpah di hadapan Allah, fa bi'izzatika, maka demi izzamu, demi kegagahanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan seluruh manusia. Ya, ini dengan segala cara dan dari segala arah. Ya, iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, sungguh aku akan datangi manusia. Ini iblis ini. Ya, aku akan datangi manusia. Aku akan goda manusia. Aku akan seret manusia ke neraka jahanam. Min baini aidihim, dari arah depan mereka. Ulama-ulama ahli tafsir menjelaskan dari arah depan mereka maknanya apa? Sing ketok, sing melok-melok nduk ngarepe meripati. Sinten? Bojone. Sinten? Anake. Sinten? donyane. Sinten? Pangkate. Niki sing nyeret neraka jahanam. Jadi iblis lewat itu. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan kaum muslimin, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti wahai kaum muslimin, kaum mukminin, khutuwat di jamak, ya, khutuwat yakni langkah-langkah syaitan. Setan itu bukan makhluk. Setan itu sifat, bisa dari bangsa jin, bisa dari bangsa manusia, dan selain itu, ya, yang bisa menjauhkan seseorang dari jalan Allah, ya, dari syariat Allah itu syaitan. Karena syaitan ini diambil dari kalimat syatona. Syatona itu maknanya ba'uda, jauh. Sahabat Umar naik kuda yang sangat mahal, kuda yang sangat mewah. Kalau sekarang seperti naik Mercy. Ya, begitu naik Mercy kok perasaan ini kok sombong. Ya, biasanya nyapa tetangga, "Mas, monggo Mas." Nah, mboten krana napa? Naik Mercy. Sahabat Umar ini merasa kalau dirinya itu sudah jauh dari jalan Allah dengan naik kuda yang mewah tersebut, kendaraan yang mewah tersebut, turun dari kuda sambil berkata, "Saya tadi naik syaitan." Nggih, sampean nek dikei jabatan anyar jadi jenderal terus apa menteng kelek. Nah, iki setan iki jabatan iki. Lha iya, menjadikan sombong, menjadikan jauh dari ini syaitan ini. Nggih, itu demikian. Oleh karena itu jangan kalian ikuti langkah setan yang menjauhkan kita dari jalan Allah. Istri kita, anak kita, jangan sampai, ya, itu demikian. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga mengkhabarkan, nanti istri kita, anak kita, aduwwul lakum, jadi musuh bagi kalian. Ya, harta kita, istri kita, fitnah, menjadi ujian bagi kita. Itu demikian. Ya. Ini. Makanya begitu Abuna Adam alaihissalam berhasil digelincirkan oleh iblis, diseret oleh iblis yakni ke dunia. Yakni dengan kalimat-kalimat yang halus. Inni ansahulakum, aku ini nasihati kamu, pakai kalimat nasihat. Ya. Kepada Abuna Adam alaihissalam. Ya, itu demikian. Akhirnya apa? Abuna Adam masih bisa bertahan, istrinya yang tidak bisa. Abuna Adam jatuh karena Hawa istrinya. Orang laki, ya, boleh gagah, perkasa, pangkatnya tinggi, garang. Ya, kalau sama orang, sama istrinya, ya, itu ngelukru sama istrinya. Ya, ada demikian. Jadi ini banyak ini. Oleh karena itu, ya, iblis menggoda dari depan, dari belakang. Ini tidak ketok ini. Ya, dari kanan kepercayaan kita. Kadang-kadang kepercayaan teman dekat kita itu jelumprung no kita. Ya,
ayo Pak sekali-kali ya itu refreshing nang kafe, nang nightclub, nang pub ya. Itu gitu. Refreshing sekali kemudian apa? Tuman. Nah, itu gitu ya. Itu. Ini teman dekat. Ya, orang kepercayaan. Ya. Jari kiri musuh. Ya. Yang jelas punya makar kepada umat Islam. Ini. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya ndak akan rela, ndak akan ridha. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka pelajari Islam, mereka kaji Islam untuk dihancurkan. Dari sisi mana saya harus bisa menghancurkan umat Islam? Ya. Kalau yang tua ndak bisa, sudah merasa mau meninggal, wis tuwek, masih gak nyambut gawe kesel kabeh awake. Wis kerasa nek ajange. Nah, sing 6 ini enggak kerasa, banyak yang disesatkan anak-anak muda. Ya, kalau dulu saya ya ini lewat apa? Lewat bioskop. Bioskop itu tidak hanya tontonan tapi tuntunan, dirubah. Ya, yang asalnya malu akhirnya rasa malu hilang. Ya, itu demikian. Jadi diajak teman sekolah Ahmad bareng sekolah. Dhisik wae, ini teman perempuan. Karena apa? Malu. Sekarang ndak anak SMP itu petakolan itu. Ya, naik sepeda motor petakolan ngawet seperti suami istri. Apalagi anak SMA kalau jenengan ke jalan apa ini mau ke balai kota itu kiri jalan kan ada sungai itu. Itu anak-anak itu di situ cangkruk, itu laki perempuan petakolan. Ya, itu demikian. Bahkan teman saya jualan bakso di Sepanjang itu diapit 2 sekolahan Islam besar ya, pasar Sepanjang itu ya. Itu Mas Rinio Mas, tak dudukno Mas. Opo iku wis ta mrinio sampean. Engko tak kei bakso. Ya es campur ya, itu gitu. Sambil makan bakso es campur, anak-anak sekolah buyar. Ternyata penuh diserbu itu, ya. Itu. Terus saya dijawil. Kalau deloken pojokan ya, masih pakai baju SMA laki perempuan itu dulang-dulangan ya. Kira-kira orang tuanya ngajari gini, nak dulang-dulang ngono nak karo gendaanmu. Kira-kira gitu, siapa yang jadi panutan? Yahudi Nasrani tahu itu kelemahannya, dipelajari. Ya, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa salisuhuma syaitan. Ya, tidaklah berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya kecuali 3-nya adalah syaitan. Tahu Yahudi itu. Dikasih sarana-sarana yang atau jalan-jalan menuju ke sana. Makanya kalimat zina itu di dalam Al-Qur'an wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati. Iku lak larangane mendekati nek zina lah gak apa-apa Ustaz. Apa gitu? Enggak, sarana mendekati zina itu aja enggak boleh. Lewat apa lihat gambar porno, enggak boleh itu. Berduaan laki-laki perempuan, wanita keluar rumah tanpa nutup, tanpa pakai jilbab, ini semua sarana untuk kepada perzinaan. Perempuan keluar rumah yang jarak safar tanpa ditemani mahram, ini juga pintu zina itu tidak boleh. Itu pendekatan kepada zina haram, hal-hal yang diharamkan. Makanya Al-Quran juga ngatur, ya. Itu demikian. Jadi ini ilmu ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan lewat lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyelamatkan manusia dari jalan yang keliru, yang sesat menuju jalan yang benar, yakni Al-Quran Sunnah, yakni syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu nabi akhir zaman, tidak ada nabi lagi. Kalau nabi aja ditutup apalagi Rasul. Allah Ta'ala berfirman, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah, dia utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kalau nabi ditutup apalagi Rasul. Ini namanya mafhum aulawiyah. Kalau mendekati zina aja tidak boleh, apalagi zina. Itu begitu. Jangan dibalik.
Ya, itu sing larangane mendekati Ustaz nek zina gak apa-apa. Jangan begitu, ya. Ini nabi aja ditutup, apalagi rasul. Ya, itu demikian. Jadi oleh karena itu tidak ada nabi lagi. Ya. Tidak ada yang memperbarui syariat lagi. Oleh karena itu syariat yang dibawa oleh Rasul ini syariat yang sempurna. Kenapa? Karena iblis itu masuk dengan cara dan dari segala arah. Tidak ada satu sisi kehidupan pun yang ada di tengah-tengah manusia melainkan di situ ada perangkap iblis dan jebakan syaitan. Itu ada. Makanya risalah yang dibawa oleh Rasul ini risalah yang sangat sempurna, mencakup segala aspek kehidupan. Ada tuntunannya, ada syariatnya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi semuanya ada. Dan kesempurnaan agama Islam ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala sendiri ketika Rasulullah menjelang wafat 81 hari sebelum Rasul wafat, ya, waktu haji wada di hari Jumat sore hari, malaikat Jibril turun menyampaikan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yauma ing dinten niki nggih niku dinten haji wada nalikane Kanjeng Nabi badhe sedo. Al-yauma ing dinten niki akmaltu ingsun wis nyempurnaake lakum kanggo sira kabeh dinakum ing agama sira Islam sampun sampurna dados aturan hidup, syariat hidup, tuntunan hidup, segala aspek kehidupan ada tuntunannya, ada syariatnya, ada hukumnya. Sampai seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang musyrikin Quraisy, "Ya Salman, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'?" Wahai Salman, apakah nabimu dulu mengajari kamu segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, hukumnya, aturannya, undang-undangnya? Jawab sahabat Salman, ajal. Ajal itu muradif, persamaan kata dari na'am, ya. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-khira'ah. Kami ini diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu tentang kehidupan, ya. Syariatnya, hukumnya, aturannya, undang-undangnya diajarkan sampai masalah buang hajat kecil ataupun besar ada lengkap. Mau masuk kamar mandi, kaki kiri berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, Allahumma ya Allah. Allahumma do Gusti Allah a'udzubika ingsun nyuwun kareksa dhateng panjenengan minal khubus saking jin lanang wal khaba'is lan jin wadon. Lho napa kok minta perlindungan saking jin? Kamar mandi tempatnya jin. Jin tidak bisa dilihat oleh manusia. Terhalang. Ada penghalang antara penglihatan manusia dengan bangsa jin. Allah Ta'ala berfirman, innahu huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Jadi dia jin dan kabilanya dan kelompoknya, golongannya bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Iya. Ini sudah garis Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang ngaku bisa lihat jin, cabut kesaksiannya. Maknanya ndak boleh jadi apa? Saksi di pengadilan, ndak boleh jadi saksi walima karena apa? Pembohong dia. Loh lah kok ada ustadz di televisi-televisi itu yang bisa lihat jin, ada orang bahkan anak kecil pun bisa lihat. Itu sudah sobek penghalang antara dia dengan bangsa jin. Orang ini sudah tidak normal lagi. Kenapa? Kalau tidak dapat ilmu turunan dari mbaknya, ya orang Jawa ya Allah. Karena orang tidak bisa lihat jin kecuali dia punya jin. Ya. Karena apa? Ini masuk bagian daripada sihir. Jadi tidak akan bisa melihat.
Kalau ndak ilmu turunan atau dia belajar ilmu. Ya. Jadi ini melanggar syariat, melanggar aturan Islam. Ya. Itu demikian. Dan kalau ndak dapat ilmu warisan, ya, dari kakek-kakeknya, oleh karena itu di dalam Islam kalau bikin anak, kalau kumpul istri, kita diwajibkan memintakan perlindungan kepada anak yang mau jadi. Ya, doa kumpul istri itu apa kira-kira? Ya, Allahumma janibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Allahumma du Gusti Allah janibna syaitan, mugi panjenengan nebiaken ing kita asyaitona saking setan. Wa jannibi syaitan, lan mugi panjenengan tebiaken setan ma razaqtana ing barang kang panjenengan paring rezeki na ing ingsun ing kita. Nggih niku arupi anak yang mau jadi. Sehingga apa? Setane mbae niku mboten saged, anake gak iso putune. Lho niku ngaten. Kathah mboten kathah. Malah tiang-tiang Jawi niku nggih sing ngadang elmon niku moro-moro anake nek bapake gak cocok putune, anake sing cocok tumut putune. Lho niku ngaten. Islam ini lengkap, sampai masalah begitu tuh ada. Ya. Nah, ini. Katanya sahabat Salman, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in khatal qiraah, sampai buang hajat itu lengkap sudah. Bangun tidur sampai tidur lagi ada syariatnya, ada hukumnya, ada aturannya, ada undang-undangnya. Ya. Itu demikian. Jadi kalau ada orang ngomong Islam tidak sempurna, ini imannya tidak sempurna. Ya. Banyak para ulama yang nulis. Ini nanti salah satunya saya akan kutipkan. Yakni dari apa? Fatwanya yakni Al-Allama Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Itu yakni apa? Menyimpulkan ayat-ayat yang banyak, tidak hanya satu ayatnya ini. Sehingga Asy-Syaikh yakni Abdul Salam Ali Abdul Karim yakni beliau mengatakan syariatul Islami syariatun kamilatun min kulli wajhin la naqsa fiha wala kusura. Syariat Islam itu syariat yang kamilah, yang sempurna. Min kulli wajhin, dari segala sisi. Jenengan mau cari aturan apa? Tidur ada. Ya, berjalan ada. Duduk ada. Jadi orang kaya ada. Jadi orang miskin ya apa sikapnya ada. Jadi orang sehat ya apa ada. Jadi orang sakit ya apa ada. Semua ada aturannya. Apalagi masalah-masalah besar. Ya, perdagangan, ekonomi, sosial, politik, hankam, ada semuanya lengkap. Cuma karena kita terlalu lama dijajah oleh Belanda. Belanda itu tidak hanya menjajah itu ngambil harta kekayaan, enggak. Menjajah pola pikir, otak bangsa Indonesia ini dijajah. Bagaimana caranya? Anak-anaknya orang kaya yang pinter-pinter pandai-pandai disekolahkan di Belanda. Ya, jadi otaknya dicuci menjadi otak jenenge Muhammad Yamin, Muhammad macam-macam sudah. Ya, tapi otaknya otak. Lah itu begitu. Nanti dijajah, begitu dikasih kemerdekaan. Ya, dikasih. Ya. Kalau enggak dikasih, enggak direstui, PBB enggak merdeka. Ya banyak itu. Kalau enggak dikasih, enggak merdeka, negara di mana saja sudah. Ya, nah itu demikian. Setelah itu ngatur negara ini pakai apa? Hukum apa? Syariat apa kira-kira? Syariat Islam? Boten. Nopo syariat nopo? Londo. Pengadilan negeri niku 90%, 99 niku hukum londo. Mangkane ten Indonesia sampean nek masalah waris ngoten enten telung hukum, ayo sampean pilih. Ya hukum londo, Islam apa hukum adat. Nah, ngaten. Nek pemerintah iku
Gini ku walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Lho niku prakteke. Nanti sing berhadapan ini bukan karo londo sing kulite napa anu niku terus mripate anu sing bule sing kan mboten. Niki londo-londo sawu mateng. Lho nggih lho Kanjeng Nabi pun dawuh niku kalau kita mau ngaji dalam bab tanda-tanda kiamat nanti yang nyeret kita ke neraka jahanam niku ditanya sahabat, sinten Kanjeng Nabi sifhum lana, sifati ciri-cirinya karena saya takut ketemu sama mereka ya Rasulullah. Terus si Kanjeng Nabi napa? Jilduhum ka jildatina. Kulite wong-wong iku kaya kulite awak dhewe. Duduk bulen ndak sawu mah. Yatakallamuna bi alsinatina. Mereka bicara dengan lesan kita, mereka berbicara dengan bahasa kita. Maknanya bahasa Indonesia. Sakniki London niku kinten-kinten ujung-ujungnya niku ten pundi? Yahudi Nasrani. Mangkane wong Indonesia paling gampang. Pola pikirnya ditebak wae Londo iku ngerti ambek merem tok karena sing gawe hukum tekan Londo soalnya. Arah politiknya itu kemana ngerti. Wis kena diwaca soalnya sing nerapno aturan dari kari gaduliran tok ae wis nek melok ngono gaduliran tok. Sak lawase. Nggih tergantung sampean wong Islam dhewe kok nggih. Nggih mboten? Nggih. Syariat Islam sempurna. Keranten niku Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim beliau mengatakan fama min syai'in tahtajuhul ummatu fi hadiriha wa mustaqbaliha illa wa qad bayyanahu Allah taala bayanan tudrikuhul umma min khilalihi wa hikamihi min khillin au hurmatin. Maka tidak ada satu pun yang dibutuhkan oleh umat Islam, oleh manusia pada umumnya, fi hadiriha baik masa sekarang, wa mustaqbaliha baik masa yang akan datang, ila kecuali wa qad bayyanahullah, sungguh telah Allah jelaskan bayanan dengan penjelasan tudrikul umma min khilalihi, maka umat akan dapatkan dari celah-celah syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu hikmahnya apa? Ya, itu kenapa Allah kok melarang ini? Kenapa Allah itu hikmahnya dijelaskan? Makanya para ulama banyak yang nulis kitab hikmatut tasyri', hikmahnya disyariatkannya sesuatu. Ya, apa nek wong nyolong kok diketok tangane, gak ditahan ae kaya londo. Ayo. Lah niki enten hikmah niki. Nggih, nek wong mateni kok dipateni. Nek tiang zina kok rajam enten niki. Dijelaskan sama Allah Ta'ala kalau mau praktekkan rahmatan lil alamin. Tapi tiang Indonesia ini mboten purung sing nolak nggih wong Islam dhewe. Nggih kulite padha, lesane padha, uteke sing mboten sami, enten utek londo, enten utek Quran sun. Ah niki sing garai. Nganten niki fakta lho niki lho. Kalau ngomong niki fakta niki. Mboten gawe-gawe mboten. Nggih, nganten. Mboten golek perkara njenengan pun perkara niki ngeten niki. Lho nggih, mboten golek perkara-perkara niki ngeten niki, pun niki fakta niki. Nggih. Wa hadzal aslu muqarrarun fil kitab wa sunnah. Landasan dasar ini dasar pemahaman agama sempurna itu dasar. Ya. Nek ada orang yakin Islam itu gak sempurna butuh tambahan, perlu dikurangi, perlu ditambahi. Dasar itu gak ngerti wong kaya ngene iki. Nggih Islam gak sempurna. Niki dasar yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi bima la yada'u majalan li syak fihi. Ndak meninggalkan satu tempat pun untuk ragu di dalamnya. Ya, ini waqad ajma'atil umma ala dzalik,
dan umat ini sepakat mulai zaman sahabat muridnya Rasul. Generasi sesudahnya tabi'un, tabi'ut, tabi'in sampai kepada kita ulama-ulama sepakat. Nggih, ngaten kecuali orang-orang yang punya pemahaman sesat. Napa enten dalile malih Ustaz kuwatah. Nah niki enten surat Al-An'am ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidaklah kami lepaskan di dalam kitab Al-Quran min syai'in. Syai'in ini isim nakiro. Sesuatu apapun tidak akan lepas. Semuanya ada keterangannya. Semua ada penjelasannya. Enten. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Wa nazzalna dan kami turunkan alaika kepadamu Muhammad al-kitab kitab suci Al-Qur'an tibyanan likulli sebagai penjelas bagi setiap sesuatu. Ya. Ini isim nakiro, sesuatu ini apa saja sudah. Bangun tidur sampai tidur lagi ada penjelasannya. Saya punya kitab disertasi magister dari Universitas Ummul Qura, setebal gini, ya. Itu masalah hak-hak suami istri non materi. Termasuk apa hubungan seksual lengkap itu ada di situ. Ya. Jadi kalau orang Islam kan nggak ngerti buka Google itu buka kemana ke barat. Yang dilihat teori-teori barat. Kalau Islam sudah ada. Ada sahabat itu mau masuk kamar istrinya, ya pengantin baru, ya itu ya Rasulullah yang apa yang harus saya lakukan? Jawab Rasulullah tasyawwak, enggak pakailah siwak. Maksudnya apa? Sikat gigi kon. Mlebu kamar istri kangen sikat gigi napa maksude? Terus Kanjeng Nabi ngeten la tu jami imra'ataka kal bahaim. Sira iku aja ngumpuli bojo sira kaya kewan. Jago ketemu babon gak siap diuberu. Mboten angsal. Wah ming up dulu sama-sama greng baru Lho iki gawe nom tok, enggak gawe tuwek nggih ngoten sama. Lah gak greng-greng ya apa Ustaz? Lho enten. Nggih, nek sing tuwa wis kasep pisan. Sing enom niki enten carane napa? Rabia maneng lak tambah greng lah. Menue aja situk tok. Enten pecel, enten rawon, enten Lho nggih, secara teori itu tambah ketokane nek akeh kan tambah lemah, ndak tambah kuat nih. Ndak mboten percaya sampean coba. Ini ndak bisa dengan teori, bisanya dengan praktek. Lho kula pun praktekaken kok. Nggih anak kula 16. Lho nggih bojo kula loro sih niki. Lah nek papat lak. Lho niku ngoten. Sampeyan tingali rambut kula 57 niku rambute sik ireng sih, soalnya sing ngeramut tiang kali, lho ngaten. Nek sing ngeramut tiang setunggal, saken, nggih. Nek sing ngeramut tiang kathah niku econ. Niki anu mawon napa intermezzo. Nggih, niki. Wonten malih surat Al-Isra ayat 12. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Dan setiap sesuatu kami rinci dia itu tafsila dengan serinci-rincinya. Nggih, ngaten. Hukum waris, hukum perdata, pidana. Enten sedanten pun. Bahkan London itu hukum pertama kali orang Eropa bisa bikin hukum aturan itu ngikuti Islam. Dia termasuk saksi, cuma bedanya mereka saksi itu perempuan disamakan dengan laki. Ya, itu gitu. Aslinya yang ambil dari Islam mereka tidak paham itu begitu itu. Ya, itu demikian. Cuma sekarang orang Islam ngapain nang Londo. Nah, ini salahnya. Opo kok gak nang Islam dewi. Ya, itu kiblatnya kok gak nang Mekah nang Madinah ngono opo.
kok nanggone Leiden, ya nanggone ya, itu begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang yang tidak cukup dengan syariat Allah, dengan Al-Qur'an, ya. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 51. Ya, tentang orang yang tidak merasa cukup, kurang masihan dengan hukum, dengan syariat yang datangnya dari Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya. Ini diingkari dalam surat Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Awalam yakfihim, apakah mereka tidak merasa cukup? Ya, ini anna anzalna alaikal kitab, bahwasanya aku turunkan kepadamu Muhammad Alkitab. Apa tidak cukup diturunkan kitab suci itu? Masih kurang syariatnya, masih kurang hukumnya, ya, kurang serk. Ya, ini yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la rahmah, sungguh menjadi rahmat. Kitab suci ini sebagai aturan, sebagai syariat, undang-undang ini sebagai rahmat, wa dzikra liqaumi yu'minun, dan sebagai pengingat, pengiling bagi orang-orang yang beriman. Ini. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 111, maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Tidaklah Al-Qur'an itu hadisan yuftara, perkataan yang diada-adakan, enggak. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, Al-Qur'an ini sebagai tasdik. Tasdik itu apa? Previsi. Ya, previsi apa? Ya, alladzi baina yadayhi, yang ada di hadapannya. Maknanya apa? Merevisi Injil, Taurat, Zabur. Ya, musaddiqal lima baina aydihim. Musaddiq, tasdik. Ya, itu maknanya yang melengkapi, yang membetulkan, yang meluruskan kitab suci dahulu. Itu makna tasdik, ya. Nah, itu demikian, bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, Tabari, semua maknanya demikian. Jadi Al-Qur'an ini pelengkap, jadi syariat yang lengkap sudah. Ya, kalau yang lainnya ini dibetulkan, diluruskan oleh Al-Qur'an, ya, maka Al-Qur'an ini sudah mencakup segalanya. Ya, itu demikian. Wa tafsila kulla syai'in, dan pemerinci segala sesuatu. Wa huda, dan petunjuk, wa rahmah, dan rahmat, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Kemudian di dalam surat Ibrahim ayat pertama, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya, alif lam ra, kitabun, kitab Al-Qur'an ini, anzalnahu ilaika, aku telah turunkan dia itu kepadamu Muhammad, litukhrijan nasa, supaya engkau mengeluarkan manusia, minadzulumat, dari kegelapan, dari kesesatan, dari salah jalan, ilan nur, menuju cahaya, menuju jalan sorga, menuju jalan kebenaran. Ini syariat diturunkan, ya. Apa kurang cukup? Ya, ini syariat diturunkan, dan masih banyak ayat-ayatnya ini, ya. Ini masih banyak ini, ya. Jadi karena waktu mepet ini kelihatannya, ya, ini azan dulu apa langsung aja? Ini masih banyak ayat-ayatnya yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam, yang menunjukkan Islam Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, sebagai jalan hidup, ya. Itu demikian. Kemudian di dalam sunnah, ya. Fa fi sahih Muslim min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya.
Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarrin ma ya'lamuhu lahum." Jadi Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali sudah menjadi kewajiban atasnya menunjukkan umatnya atas kebaikan. Ya. Yang apa dia ajarkan kepada mereka dan mencegah mereka dari kejelekan yang mereka ajarkan kepada mereka, ya. Ini. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan apa? Seluruh jalan-jalan kebaikan sudah ditunjukkan oleh Rasul. Seluruh jalan-jalan kejelekan sudah dilarang oleh Rasul. Ya, ini. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Ya, dari Zaid Al-Yami dan Abdul Malik bin Umair dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu laisa min syai'in, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun, ya, yuqarribukum minal jannah, yang bisa mendekatkan kalian ke surga, wa yubaidukum minan nar, dan bisa menjauhkan kalian dari neraka, illa, kecuali qad amartukum bihi, sungguh aku telah perintahkan kalian dengannya, wa innahu laisa syai'in yuqarribukum minan nar, dan sesungguhnya tidak ada sesuatu pun perbuatan yang bisa mendekatkan diri kalian ke neraka dan menjauhkan diri kalian, wa yubaidukum minal jannah, menjauhkan kalian dari surga, illa qad nahaitukum, kecuali aku telah larang kalian. Sempurna. Ya, tidak ada jalan kebenaran kecuali Rasul sudah tunjukkan. Tidak ada jalan kebaikan kecuali Rasul sudah tunjukkan itu semuanya. Jadi jalan-jalan pahala, jalan-jalan soleh ditunjukkan. Dan tidak ada jalan satupun yang menuju ke neraka sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang cukup dengan syariat Islam. Ya, kurang cukup dengan aturan Islam. Ya, tidak puas dengan syariat Islam. Ya, ini. Kenapa? Karena hatinya, ya, belum bisa menerima Islam, belum bisa menerima Al-Quran. Tapi kepingin masuk surga enggak kira-kira? Ya, orang-orang itu doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, itu. Enggak tahu berbahasa Arab apa enggak kira-kira? Ya. Karena Tuhannya ini bukan Arab katanya. Ya, itu demikian. Berbahasa Arab enggak doanya kira-kira? Enggak bisa ngaji coba. Enggak bisa baca Al-Qur'an. Ya, ya pantas ya, itu demikian. Ya, karena mulai TK sampai perguruan tinggi pendidikannya pendidikan sekuler liberal. Kemudian berkata Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah fi taqriri hadzal asl. Jadi beliau berfatwa di dalam yakni menguatkan, menetapkan landasan ini, dasar beragama ini, Islam itu sempurna. Ya. Beliau mengatakan farisalatuhu kafiyatun amatun, maka risalah yang dibawa oleh Rasulullah ada risalah yang sempurna yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan. La tahujuhu ila siwaha, maka umat tidak akan membutuhkan selain syariat yang dibawa oleh Rasul. Wala yatimul imanu bihi, dan tidaklah sempurna imannya seseorang kecuali dengan biisbati umumi risalatihi, dengan menguatkan keumuman risalah. Yakni apa? Risalah ini sempurna, mencakup segala aspek kehidupan, tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk bangsa jin. Itu demikian.
Fala yakhruju ahadun minal mukallafin ar-risalati, maka seorang mukallaf, seorang yang sudah kena beban syariat, yang sudah baligh, seorang muslim tidak bisa keluar dari risalah Rasul, harus masuk lingkaran risalah Rasul. Ya, wala yakhruju naun min anwa'il haq, maka tidak bisa keluar satu jenis pun dari jenis-jenis kebenaran yang hak itu. Alladzi tahtaju ilail ummah, yang umat ini membutuhkannya, fi ulumiha, di dalam mempelajarinya, wa a'maliha, dan mempraktekannya, amma ja'a bihi, dari sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Ya, ada demikian. Wa qad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irin yuqallibu janahihi fis sama ila dzukira li ummati minhu ilman, dan sungguh Rasul telah wafat, tidaklah ada satu ekor burung pun yang mengepakkan dua sayapnya di langit kecuali disebutkan untuk umatnya ilmunya. Wa 'allamahum kullasyai', maka Rasul mengajarkan umatnya segala sesuatu, hatta adabat takhali, sampai adab buang hajat, wa adabal jima', dan adab kumpul suami istri, wa adabun naum, dan adab tidur, wal qiyam, dan adab ketika berdiri, wal qu'ud, ketika duduk ini adabnya ya apa, wal akal, ketika makan ini adabnya ya apa, was surbi, dan ketika minum, war rukub wan nuzul was safar, ketika berkendaraan, naik kendaraan, turun kendaraan. Kalau naik jalan tanjakan ya apa, kalau nurun jalan nurun itu ya apa, ada semuanya. Ya, was safar, orang bepergian itu ya apa adab-adabnya. Ini ada semuanya. Wal iqamah, ketika mukim itu ya apa, wasumtu, ketika orang muslim diam itu bagaimana, wal kalam, ketika berbicara. Ya, Rasul katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Taala dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau di, ada adab-adabnya. Imam Syafi'i mengatakan, man arada ayatakallam falyufakkir, barang siapa yang ingin berbicara, mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, hendaklah difikir dulu. In kana lahu khairan, kata-kata itu baik, falyakul, ucapkan. Ya, wa in kana lahu syarran, kalau kata-kata itu jelek, walaupun baik dampaknya jelek, ya, falyaskut, diamlah. Ya, ada demikian, disuruh diam. Ini ada adab-adabnya, semuanya ada. Ya, ketika orang muslim itu bersendirian, uzlah, ketika berbaur dengan masyarakat, khalata, ya, wal ghina, ketika orang muslim itu jadi orang kaya ya apa, bagaimana mensikapi hartanya, ada, wal faqr, ketika orang muslim jadi fakir, tidak boleh minta-minta. Ya, makanya di antara kalangan kita harus ada amil zakat. Tugasnya amil itu apa? Neliti. Karena orang muslim itu tidak boleh minta. Ya, makanya kalau habis sholat Rasul tidak pulang. Kenapa? Ngobrol dulu. Ini anaknya akeh nyambut gene sakmene hasil piro kurang wong iki. Ya, ya apa carane? Ya dikasih. Ya, tanpa dia nunggu minta. Loh itu begitu, karena adabnya tidak boleh orang Islam itu minta-minta. Yatakaffafunan naskaf. Ini tidak boleh, dilarang. Sebelum dia minta, kasih. Ya, itu demikian. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah semaput pingsan. Bawa ke dokter, ke tabib, dibuka bajunya, ternyata apa? Ada kendit. Tahu kendit ya? Kalau orang dulu tahu. Ya, setagen. Nah itu gitu. Ya, ternyata di perutnya ini ada batunya. Kenapa? Nggak bisa makan, nggak punya uang, diganjel 4 hari nggak makan. Iya, itu akhirnya apa? Dikasih apa tuh? Sadar. Nah, ditanya sama tabibnya, ndak makan berapa hari? 4 hari atau 5 hari gitu lah. Ah, ya kalau gitu ini dimasakkan tajin itu ya, diminumi tajin. Iya, ndak minta. Akhirnya Rasul katakan, jadi ada umat Islam yang tugasnya itu nyelidiki gitu lah. Nah sekarang ndak ada gitu, jaluk-jaluk nang dalan-dalan. Ya, ada adabnya itu semuanya. Jadi orang kaya itu ya apa? Itu gitu. Makanya ada sahabat yang nitipkan uang sodakonya, uang zakatnya di masjid. Ada yang lain, kenapa dititipkan? Kok nggak langsung aja? Ya, karena dia ndak tahu mana fakir, mana orang fakir, mana orang
kaya. Itu demikian. Apa ada yang keliru di zaman sahabat? Ada. Orang kaya dikasih zakat. Ya apa ya Rasulullah? Ya tidak apa-apa loh. Wong kan kei tampan nono lah sing nglutokno zakat ya untuk ganja menurut niat. Wong gak ngerti ya. Tapi kalau diserahkan pada panitia amil zakat itu tahu. Ini ada. Itu demikian. Ya ini kan penghasilan kebutuhannya tetap ini berarti orang ini masih kurang. Ya apa caranya? Habis sholat noleh ke belakang siapa yang tidak suhul, yang tidak kerja. Saya ya Rasulullah berapa dari orang yang tidak kerja ini siapa yang punya istri punya anak. Saya ya Rasulullah. Ini kita utamakan ya apa caranya. Nah itu begitu. Ya Islam itu tidak hanya kumpul nek sholat tok. Ya kemarin tuh gak ngerti bakon mangan gak mangan, nyambut gawe gak nyambut gawe, bakon loro jungker walik wis gak ngerti aku. Ndak gitu ya. Itu demikian. Ini. Ya kita ini soalnya diwarisi dengan apa? Dengan Islam liberal, Islam sekuler, Islam sadar salat zakat puasa kaji nek wis kaji kunci swarga nduk tangan. Padahal nek timbangan ya mbujuh. Senengane ngentit korupsi, senengane lho itu begitu. Padahal Allah Ta'ala berfirman apa? Wailul lil mutaffifin, neraka wel bagi orang yang ngurangi timbangan, ngurangi takaran. Walaupun sadar sholat zakat puasa kaji ping 20 nek sik ngurangi timbangan diancam neraka. Nah, ekonomi juga cara kerja diperhatikan Islam. Ndak itu tok ndak ya. Islam itu sempurna ya. Itu demikian. Semua segala aspek kehidupan itu ada tuntunannya. Bahkan beliau Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan di dalam syariat Islam ya, di dalam Al-Qur'an dan Sunnah wa wasafahu lahumul ars, Allah mensifati ars kepada rasulnya, rasul disampaikan kepada umatnya, kursi Allah, malaikat, jin ya, itu kemudian neraka, surga, itu semuanya disifati oleh Rasul oleh Allah kepada Rasulnya dengan rinci sehingga ketika Rasul bercerita kepada sahabat ada sahabat yang pingsan. Jadi seolah-olah neraka itu ada di hadapannya. Kenapa? Karena saking rincinya Rasul menceritakan tentang neraka. Itu demikian. Ya, ini diceritakan semuanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian apa? Dikenalkan oleh Rasul tentang Robnya, tentang Tuhannya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, rububiyah Allah, uluhiyah Allah dikenalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam Al-Quran Allah juga memperkenalkan lewat apa tentang zatnya, lewat kitab sucinya dari pemberitaan Allah Ta'ala sendiri. Ya, itu demikian. Dikenalkan nabi-nabi dahulu, Rasul dahulu jumlahnya 124.000 lebih. Setiap Rasul itu ada kitab sucinya. Ya cuma yang diketahui Rasul cuma 25. Kitab sucinya ya cuma 6 dengan suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Ya, itu demikian. Yang lainnya banyak tidak diketahui. Itu demikian. Jadi ini syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat yang sempurna. Ngantos jam pinten? Sudah. Oh nggih. Ada tanya jawab? Oh tidak ada ya, kelebihan ini. Sak kebet sih. Ya enggak apa-apa wis. Ya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.